Artinya ini jelas bahwa Kiai Mat itu sudah didepak dari LBM PBNU tanpa hormat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah teman-teman, ada kabar bahwa Kiai Mat itu sudah digeser dari LBM PBNU. Namun yang bikin miris bahwa di PAW-nya Kiai Mat ini digeser dari kepengurusan LBM PBNU itu tanpa konfirmasi, tanpa surat-surat resmi atau bagaimana ya. Dan ini beredar surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita akan bacakan. Surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor sekian-sekian, pengesahan pergantian dan penambahan personalia pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU masa khidmat 2022 sampai 2027. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menimbang, mengingat, memperhatikan dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memperbarui susunan pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU sisa masa khidmat 2022-2027 sebagaimana terlampir, dan menyatakan surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 31-A.2.04/03/2022 tanggal 20 Syakban bla 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 tentang pengesahan pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 sampai 2027 tidak berlaku lagi. Ini memutuskannya. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua mengesahkan penggantian dan penambahan personel pengurus antar waktu Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama LBMNU sisa masa khidmat 2022-2027 sampai 2027 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada nama-nama sebagai dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai personalia pengurus Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) sisa masa khidmat 2022 sampai 2027 dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam permusyawaratan pengurus besar Nahdlatul Ulama, petunjuk pengurus besar Nahdlatul Ulama, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas kepengurusan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Keempat, apabila 6 bulan kepengurusan ini tidak aktif, akan dilakukan evaluasi seperlunya. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapan terdapat perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Nah, kita lihat ya pengurus barunya itu siapa saja. Komposisi personalia pengurus antar waktu. Nah ya, Ketua Kiai Haji Mahbub Ma'afi, Wakil Kiai Haji Najib Bukhari, Wakil Ketua Imam Nakhai, Sekretaris Nyai Hajah Alai Najib, Wakil Sekretaris Hafid Kurniawan. Anggota, ini anggotanya ya, kita lihat Kiai Haji Ma'ruf Khazin, Dr. Kiai Abdul Jalil, Kiai Haji Mahfud Abdul Hamid, Kiai Haji Madhib Mujib, Kiai Haji Darul Aska, Kiai Haji Abu Bakar bin Yahya, Idrus Mas'ud, Dr. Iffah Umiyati Ismail, Nyai Hajah Atikah Anwar Iskandar, Ahmad Khalili Khalil GML, Irwan Masduki, Anik Nawawi MA, Kiai Haji Muhammad Taufik Damas, Muhammad Sofi Mustafa Akil, Kiai Haji R Zidni Iman,
Kiai Haji Khairul Anwar, Dr. Abdul Ghaffar Husnan SPDI SH MA MH, Nyai Hajah Nawal Nur Arafah Ubaidillah Yasin, Kiai Haji Ahmad Yazid Fattah, Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Kiai Haji Ahmad Daromi, Kiai Haji Abdul Muiz, Dr. Haji Agus Nil Mada Azmi, Dr. Haji Ahmad Asin Tohari. Ini di sini nggak ada tertera nama Kiai Imad sebagai pengurus yang baru. Artinya ini jelas bahwa Kiai Imad itu sudah didepak dari LBM PBNU tanpa hormat. Pergantian pengurus antar waktu ini tanpa melalui konfirmasi, melalui tanpa konfirmasi dengan adanya surat-surat resmi dari PBNU kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan itu diakui oleh beliau langsung, oleh Kiai Imad, bahwa beliau ini tidak mendapatkan informasi itu secara langsung, apalagi melalui surat, tetapi melalui sebagian pengurus yang ada di Nahdlatul Ulama. Aduh, ini kawan, gimana ya? NU sudah membuktikan bahwa orang-orang yang potensial sekali, orang yang mempunyai kapasitas dan terbukti memberikan khazanah keilmuan, ini kok justru dibuang orang-orang yang potensi seperti ini. Apakah karena Kiai Imad ini sekarang sedang mempelopori kajian nasab? Padahal sebetulnya yang diharapkan oleh warga Nahdliyin di akar rumput, justru lembaga inilah yang memberikan backup terhadap kajian nasab ini, karena walau bagaimanapun ini tetap di ranah kajian ilmiah. Tetapi di sini kok justru yang didapatkan oleh Kiai Imad sebagai pelopor tesis nasab ini justru tidak dihargai sama sekali. Bahkan ini sudah diperlakukan tidak adil oleh mereka yang ada di PBNU. Ini tentunya kita juga mengharapkan apa yang menjadi alasan mendasar LBM PBNU ini mengganti Kiai Imad tanpa melalui konfirmasi, tanpa menggunakan pemberitahuan melalui surat-surat resmi dari PBNU. Masya Allah, subhanallah. Tapi apapun itu, kajian nasab ini sudah bergulir, dan masyarakat pun, warga Indonesia tidak sedikit yang mengambil manfaat dan mendapatkan pencerahan dari adanya kajian nasab ini. Itu banyak diakui oleh para tokoh-tokoh kalangan kiai, ulama, asatid, gus dan semacamnya. Mereka mengakui bahwa tesis Kiai Imad ini betul-betul memberikan cara pandang yang baru terhadap nasab, terutama terhadap nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya entah karena memang di dalam tubuh NU sendiri ini masih terdapat banyak cengkraman-cengkraman para orang-orang yang mempunyai nasab, mempunyai cengkraman orang-orang yang mempunyai nasab dipertanyakan ini. Akhirnya apa yang dilakukan Kiai Imad dalam konteks bisa mencerdaskan banyak warga Indonesia, warga muslim di Indonesia, tidak mendapatkan penghargaan apa-apa. Saya kok jadi ingat dawuhnya Kiai Haji Raden As'ad, bahwa ucapan siapapun dari PBNU, ketuanya, ketum dan siapapun itu, kalau merugikan NU, kalau merusak NU, jangan diikuti.
siapapun itu, termasuk saya, kata Kiai As'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.